Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gak jawab ini ibu-ibu. Jawab bu, kan udah mudiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi al-faizina biridallah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayatasafahani wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Al-hadis wa qala aidan man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa yazdada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Al-hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah, wabil khusus al-mukarram Ustadz Yasin, dan juga yang saya hormati para ustazah yang lainnya yang tidak saya sebutkan, dan juga terkhusus kepada Ketua RW 023 yang alhamdulillah Masya Allah sudah berapa tempat kalah saya mah, saya baru 2 tempat malam hari ini ya. Ayo 3, ini 3, enggak ada lagi saya tadi di Geraha, lalu RW 22, sekarang RW 23. Pak RW 7 tempat, bayangin, luar biasa. Tahu ada amplopnya enggak itu? Sampai mana tadi? Amplop. Yang juga saya hormati Ketua RT 06 Bapak Sutisna, mudah-mudahan tetap sabar menghadapi warganya yang rese-rese ya. Tapi insya Allah ya, warganya solehah semuanya, dan juga bapak-bapaknya soleh, amin ya robbal alamin, sehingga tidak berat untuk dipimpinnya. Betul enggak Pak RT? Pak RT betul? Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati seluruh panitia halal bihalal, mudah-mudahan segala sesuatunya yang sudah dipersiapkan menjadi amal ibadah, amin ya robbal. Dan juga tim soto atau lontong, udah siap lontongnya Bu? Soto apa lontong itu? Lontong. Bu pengen lontongnya anget apa adem? Anget berarti nyuruh saya ceramahnya bentar. Pengen anget apa adem lontongnya? Bingung jawabnya kan? Ya, saya ceramah biar dapat keutamaan mungkin 1 jam saja, supaya kita semua dapat keutamaan melebihi sholat daripada 1000 rakaat insya
Allah. Dan juga yang saya hormati tim Hadroh RJ ya, Arudo beda ini. Oh sama juga. Oh dari RJ. Oh ya, insya Allah nanti akan saya uji nanti. Ya, insya Allah persiapkan ya hadrohnya. Saya uji tabuannya. Saya akan melantunkan Hanid wa Hanin. Mana backing vokalnya siapin? Ntar biasanya mendadak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak saya muliakan, MC yang alhamdulillah sudah memberikan waktu untuk saya tausiah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah pada pulang kampung? Udah semuanya beres? Kira-kira dompetnya masih tebal apa tipis? Sebanyak apapun duit ketika pulang kampung pas arus balik ludes, betul? Tapi tetap insya Allah Allah cukupkan ketika kembali ke Kirana. Alhamdulillah. Yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira udah pada ngasih mbah di kampung berapa duit? Paling juga 200. Anak ibu 4, pas mau balik lagi dikasihin 1 gocap, anak kedua gocap, anak ketiga gocap, anak keempat gocap. Ludes enggak? Mana buat mbah? Orang ada. Bahkan dapat bonus ayam hidup, coba bayangin, sama beras anyar. Ngasih 200, 2 juta bu, udah jarang pulang ngasih 200. Ya, niatkan birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua setahun sekali. Setelah sudah beres kita kembali ke sini baru kita halal bihalal. Apa sih arti halal bihalal? Mengambil dari lapat halat itu adalah meluruskan benang yang kusut. Jadi kita lagi ngelurusin nih, pasti yang hadir ini pada ada yang kusut-kusut hatinya. Ketika halal bihalal kita luruskan kembali, yuk pada salaman lagi, memaafkan. Ya udah nggak ada cuek-cuekan. Yang nggak boleh saling diem-dieman. Kata Kanjeng Nabi, la yahilu li muslimin akhahu ayahjuru akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani wa yuradu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. La yahillu tidak halal berarti Allah bu masih hidup. La yahillu tidak halal berarti haram. Bagi siapa? Bagi orang Islam yang mendiamkan saudaranya 3 hari berturut-turut. Nggak boleh diem-dieman. Terus juga yaltaqiyani, Ibu Siti dari sono, Ibu Aminah dari sini, papasan. Pas udah deket yang dari sono Ibu Siti buang muka, Ibu Aminah mukanya dibuang. Ya, dari sini begini, sono begini, udah deket nggak ada yang mau nyapa sama sekali. Siapa yang terbaik di antara keduanya itu? Apakah Ibu Siti apa Ibu Aminah? Nggak ada bedanya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara 2 tadi Ibu Siti dan Aminah yang sama-sama mukanya dibuang. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang mengawali nyapa, itulah yang hebat. Bu, Ibu kalau selek berani nggak nyapa duluan? Hebat, berarti ibu solehah. Tapi kalau sama-sama cuek, nggak nyapa, sama-sama jelek akhlaknya, itulah Islam sangat luar biasa. Ya, walaupun selek tetap saling nyapa. Kebetulan gangnya buntu lagi, aduh, mau balik lagi susah. Ya, maka saat itu amalkan hadis ini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara kedua orang tersebut adalah yang mengawali salam. Assalamualaikum. Begitu. Gak apa-apa bu, gak bakalan hina, gak bakalan jatuh ngawali salam. Gak bakalan, justru akan tambah mulia. Walaupun yang hatinya keras tuh kan, dia sendiri salam berarti dia kalah. Tuh. Keras berarti hatinya. Ibu mah tetap dolin aja, assalamualaikum.
Walaupun gak dijawab, assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, nggak apa-apa bu, yang penting udah assalamualaikum. Ngamalin hadis Kangjeng Nabi. Kenapa? Karena kita hidup di perumahan bu, kalau nggak ada ilmu dan imannya makan hati panas hawanya bu. Kau tak tahu saya tinggal di perumahan, sama statusnya, saya juga manusia, ya sama, nggak gampang. Tapi kalau dari ilmu dan iman, insya Allah aman. Nggak ada iri, nggak ada panas-panasan, insya Allah. Ya, walaupun tetangga punya roda 4, kita alhamdulillah baru 3, berarti nyari satu lagi. Ya, aman nggak? Udah, tinggal kumpulin aja rodanya, insya Allah. Ya, nggak usah ada apa kasur merek Inwak, nyari alamat. Itu siapa itu Inwak itu? Yang kemarin, oh ibu itu kemarin aja belum lunas sudah ngambil. Apa hubungannya kasur dia? Ya, orang DP 0% ini cuma modal KTP. Ya, itu amang kartu keluarga. Ya Allah, nggak usah panas bu, ngapain panas yang ngangsur dia, yang pusing dia, betul? Nah, pakai ilmu dan iman, emang gampang bertetangga. Ya, termasuk mendolimi tetangga. Siapa orang yang masak jengkol tapi nggak ngasih? Artinya apa? Bau nyampe ke rumah kita tapi nggak ngasih, coba bayangin. Makanya kalau nanti masak jengkol bu, tutup dapurnya. Ya, artinya apa? Tidak berbagi, padahal baunya sampai ke sebelah. Ya Allah, zalim itu. Ya, zalim. Kenapa bau nyampe coba? Ya, mudah-mudahan satu lembar jengkol. Ya, gua nggak masak kenapa? Bentar lagi jengkol datang. Orang mengharap-ngarep sampai asar nggak ngasih bu, zalim nggak? Zalim. Ngadain acara yang jauh-jauh diundang tetangga sebelah enggak. Insya Allah RT nama nggak ada. Ya, nggak ada yang begitu, betul bu? Ada acara tetangga deket nggak diundang, yang jauh-jauh pada datang. Kan yang deket bocahnya pulang sekolah. Ma, lapar. Sebelah lagi akekahan. Dulu gak usah masak, sebelah akekahan. Oh, anak kedua pulang lagi. Ma, lapar. Lagi acara akekahan sebelah. Oh, acara jam 10 sampai johor orang teka-teka. Ya, ditunggu sampai asar bu. Ya. Enggak teka-teka besek, ya Allah. Yang salah siapa? Ibu nggak masak mah tetep aja. Terlalu ngarep sih. Kalau orang terlalu ngarep ujungnya kecewa. Makanya ibu jangan selalu mengharap. Sama laki nggak usah ngarep-ngarep. Pulang syukur, enggak ya udah biarin. Paling juga ke pos 2. Maksudnya pos ronda, betul? Ya, nggak usah diharap-harap. Yang penting mah transfer, betul boh. Iya lah, ini mah pulang kagak transfer kagak. Udah mendingan gak usah hidup. Gak usah hidup. Ya, udah gak usah ngarep bu. Ujung-ujungnya kecewa. Pengen ngarepin lakinya biar soleh, gak usah. Urusan soleh urusan Allah. Oh, laki gua mah gak pernah sholat. Bagaimana Pak Ustadz? Lah imamnya aja nggak sholat, pasti ibu juga enggak. Ya, tapi insya Allah ibu mah solehah. Tetap ibu doain, karena sudah ada ceritanya. Bininya soleh, tapi lakinya durhaka. Ada siapa? Fir'aun. Kan bininya mah solehah bu, tapi lakinya nggak mau beriman. Sudah dicontohin, udah tenang aja bu. Atau sebaliknya, bininya nggak pernah sholat, nggak pernah beriman, tapi lakinya rajin. Sudah dicontohin nggak? Sudah. Sama Nabi siapa? Nabi Nuh. Jadi semuanya sudah kok, tinggal ngomong saja. Ya, tinggal ngomong aja. Ya, bu, ingat, tahu nggak kisah Nabi Nuh? Udah beres begitu. Ya, ibu balikin lagi. Tahu nggak kisah Fir'aun? Udah gitu. Jadi antara kisah Fir'aun dan kisah Nabi Nuh udah cocok itu. Ya, kembali lagi, hala itu mencairkan sesuatu yang beku. Itu arti lapatnya, arti katanya.
Jadi kita malam hari ini ayo kita cairkan Bu, nggak boleh ada selek, nggak boleh ada selek. Kenapa? Jangankan lama, 3 hari saja tadi tuh Islam mah melarang. Jangan, nggak boleh berlama-lamaan, nggak boleh saling nyuekin. Kalau ngomong nih gampang, meraktekinnya berat. Mau ngawalinnya apa aja bingung nih. Susah. Kenapa? Berat. Padahal mulia. Cuma ada syarat yang tidak boleh memberikan salam kepada orang yang sedang maksiat, termasuk yang lagi main catur, main gaplek, itu tidak boleh, tidak ada anjuran untuk diberikan salam. Tapi selain itu boleh. Umpama lagi ada yang gaplek malam minggu, assalamualaikum, jangan, lewat aja. Tapi kalau selain itu tetap assalamualaikum, salam. Dan yang tua harus dicium, tangannya dicium Bu, yang muda-muda tuh nyium. Niatin taktib, kenapa? Hidupnya duluan, amalnya lebih banyak. Udah niatin begitu, ada yang udah tua, ya nanti salaman cium Bu. Kenapa? Amalnya lebih banyak, hidupnya duluan. Yang udah ngkongkong cium. Kalau Pak RT masih muda, alhamdulillah ya, muda, luar biasa. Masih muda Pak RT ya? Iya, masih muda, gigi aja belum tumbuh ya, alhamdulillah. Kalah kita mah ya. Halla itu mencairkan yang beku, meluruskan benang yang kusut. Di dalamnya ada apa? Ada pengajian. Di dalamnya ada apa? Ada jamuan. Jadi pokoknya bagus, lebih halal. Ada yang lebih penting lagi setelah lebaran, apa? 3M. 3M bukan miliar. Ya, itu mah miliar mah tuh yang pada ditangkap tuh. Gara-gara apa? Pertalite dicampur Pertamina, yang ngeder-ngeder lah motor. Ya, itu makanya syukurin tuh pada ditangkepin semua tuh. Ya, betul nggak? Itulah dunia Bu, nggak puas-puas. Padahal sudah dapat gaji. Kenapa? Pertamax dicampur Pertalite coba. Ya, kok ke situ-situ jadi halal bihalalnya ya. Ya, itu kembali lagi. Ya, kembali lagi ke halal bihalal. Apa 3M? M yang pertama adalah muhasabah, introspeksi. Di kemarin tuh habis disuruh pada puasa, nggak boleh makan, nggak boleh ngelanggar perintah Allah. Lah Syawal kenapa pada bubar lagi? Ramadan pada rajin, ibu-ibu jam 3 aja udah pada bangun, betul? Masih saya pada tangi, ngapain? Alhamdulillah, sholat tuh. Tapi habis sholat menang baik, ini doang yang jawab. Masih tangi jam 3. Itu mah tukang nasi uduk. Maksudnya tahajud masih. Berarti ibu membekas Ramadan kemarin. Dipikirin, oh ternyata kita habis Ramadan masih gak ngebekas. Ramadan mengajarkan disiplin terhadap kewajiban, Ramadan mengajarkan disiplin terhadap waktu. Yang kita dapatkan disiplin di Ramadan itu cuma maghrib doang. Saya yakin yang hadir di sini, sholat yang paling tepat adalah sholat maghrib. Betul? Tengah 6 aja udah ditungguin ajan. Sekarang masih bertahan gak maghrib ditungguin? Wah, sholat aja jam 7:45. Ya, berarti udah nggak disiplin lagi. Kenapa? Ya udah Syawal, padahal Syawal itu adalah irtafa'ah, meningkatkan kemarin Ramadan. Jadi tetaplah ibu bangun jam 3 tahajud. Bukan karena waktu Ramadan ada pada bangunin sahur, keliling bawa drum. Ya, sahur, bangunin sahur diomelin, enggak bangun kesiangan. Betul enggak? Oh, sono kelilingnya gitu lagunya ya, sama di sono juga. Ya pada bangun, habis itu tahajud, habis itu sahur. Tapi apa yang terjadi sekarang? Udah enggak
pada nyenyak lagi tangi jam 8 astagfir rabbal astag minal. Selanjutnya sepi masjid sekarang, sudah tidak ada lagi lantunan-lantunan Al-Quran. Ustaz Yasin, masih ada nggak yang tadarus sampai jam 10? Udah nggak ada Ustaz. Padahal mah boleh, nggak apa-apa lanjut tadarus. Ya, yang dikasih goceng-goceng itu, ya, yang tadarus goceng-goceng, tetap lanjut. Siapa yang ngelarang? Siapa tadi? Pinter banget kamu ya. Hebat luar biasa. Cerdas itu berarti Bu. Kenapa aktif ya? Saya menyuruh, wah, saya. Tuh, padahal mah tetap aja lanjut. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lantunan Al-Quran cuma Jumat doang. Itu pun Muammar ZA. Bukan jamaah Rodatul Jannah. Ayo, benar? MP3 yang diandalkan. Mana jamaah RJ-nya? Dan itu pun bukan RJ saja, hampir rata-rata masjid. Kenapa Jumatan itu yang di setel Muammar ZA, Samsuri Firdaus, Mukmin Mubarak? Mana jamaahnya? Mana? Inilah kadang-kadang nggak mikir. Udah yang ada aja. Jamaah RJ ubah di sini, tadarus Jumat Al-Kahfi atau surat Yasin, lebih orisinil daripada nyetel Muammar. Bukan berarti nggak boleh. Sayang pahalanya, yang dapat banyak pahala Muammar ZA, kita nggak dapat. Ayo siap dirubah, tetap tadarus, tetap baca Al-Quran di musabbai. Insya Allah saya akan lanjutkan setelah yang berikut ini. M yang kedua setelah Ahmad ya Habib ya Habibi wala ghaira yamdini Annitu anini lil adi Habibi Ahmad ya Habib ya Habibi wala ghaira yardini Annitu laka ruhi Khadam wa murid babak jannah mautini ini backing Anita wa anin ilani habibi Ahmad ya Habib ya Habibi wala ghaira yurdini Anita laka ruhi yahdawi juruhi Khadam wa murid babak al-jannah mautini. Nah, Clement Riren Ahbab Rasulillah khudhuni wa iyyakum ahji baitallah wa zurin nabi ba'akum ahji baitallah wa zurin nabi ba'akum ahji baitallah wa zurin nabi ba'akum
برسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وأجر النبي معكم أحبب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله أجر النبي معكم Yang kedua mujahadah. Apa? Mujahadah artinya Pak, sungguh-sungguh kita pertahankan kebiasaan Ramadan kemarin, bangun dini hari, sahur langsung disambung, berjamaah subuh, sebelum berjamaah subuh, qobliyah subuh, habis subuh tadarus, habis tadarus berangkat kerja sambil berpuasa. Lalu sholat zuhur tepat, asar juga mantap, maghrib apalagi karena mau buka dilanjut dengan sholat isya, habis sholat isya taraweh. Semua itu ngajarin kita disiplin terhadap waktu. Di dalam Ramadan kita disiplin terhadap sahur, buka kalau belum jam 6 atau maghrib tidak boleh, padahal sesuatu yang halal tapi tidak boleh. Kenapa? Karena belum maghrib. Mengajarkan kita disiplin terhadap waktu. Ibu bapak harus bagi waktu 24 jam. Mana untuk istirahat, mana untuk ikhtiar dunia, mana untuk ibadah. Ingat, kita itu hidup singkat, nggak lama. Lamaan ke di alam kubur daripada alam dunia. Imam Syafi'i berapa tahun di dunia? 42 apa 52? Sebentar, tapi sekarang sudah 1200 tahun di alam kubur. Hidup di dunia sebentar. Makanya harus di muhasabah. 7 tahun pertama perintah, 7 tahun kedua harus mulai melaksanakan ibadah. Lalu 7 tahun yang ketiga berarti usia berapa? Usia 21 itu semua ilmu kalau bisa wajib pelajari. Kalau kita sudah terlambat, kenapa? Udah lebih daripada 21. Lalu Allah tambahkan lagi 7 tahun. 21 tambah 7 berapa? 28. 28 itu sudah cerdas. Semua ilmu sudah dikuasai kalau bisa. Dan kalau yang belum nikah usia 28 buruan nikah. Yang sudah jangan nambah. Sampai mana tadi? Jangan nambah. 28 tambah 7 berapa? Kita muhasabah waktu. 35 adalah takdir kehidupan. Ibu 35 sekarang posisinya apa? Itulah takdirnya. Maka udah harus disyukuri aja.
Maaf ibu 35 jualan uduk, itulah takdirnya jadi tukang usaha nasi uduk. Ya, bapak 35 jualan balon, itu takdirnya. Syukuri saja, nikmati, jangan pengen yang lain karena itu takdirnya. Kalau pengen ditambah 35 tambah 7 berapa? 42. Usia 42 adalah jawaban kehidupan kita. Kalau pengen tahu jawaban kehidupan kita, lihat di usia 42. Kalau alat ukurnya duniawi, usia 42 udah gimana masalah duniawinya. Kalau alat ukurnya akhirat, usia 42 sudah ibadah belum? Kalau belum ibadah, kalau tidak rajin ibadah, gagal urusan akhiratnya. Apalagi kita tidak mengerti keutamaan ibadah, nggak ngerti keutamaan berjamaah, nggak ngerti keutamaan ngaji, nggak ngerti keutamaan Quran, ketinggalan. Usia kita tidak sesuai dengan amal kita. Hati-hati dengan waktu. Mau ditambah lagi 42 tambah 7 berapa? 49. Usia 49 sudah tidak bisa lagi mengejar dunia. Bu, ibu usia 49 pengen sugih jadi TKW, ngerepotin. Bener ya? Kenapa kamu TKW? Saya pengen sugih. Udah nggak bisa 49, udah nggak bisa. Udah jangan maksain. Kalau pengen cepet sono Gunung Kawi, Malang. Nah, miara tuyul cepet. Tapi kalau asli ibu ikhtiar jujur, usia 49 nggak bakalan sugih. Wis terima aja apa adanya. Pengen ditambah lagi usianya? 49 tambah 7 berapa? Usia 56 wajib di rumah. Pak, usia 56 wajib di rumah. Tempatnya cuma 3. Masjid, rumah, majelis taklim. Masjid untuk fardu, rumah untuk sunnah, majelis taklim untuk ngebenahi ibadah. Udah beres. Udah. Pokoknya di kawasan juga sudah ditawarin. Pak, mau ambil nggak pensiun? Gitu. Nggak boleh lewat. Memang itu usia sudah ditakdirkan Allah begitu, berarti harus diam di rumah. Tempatnya 3, masjid, rumah, majelis taklim. Jangan maksain. Allah tambahkan 7 jadi berapa? 63. Usia 63 wajib ingat mati. Ada yang udah 63 masih pecicilan. Wah, neraka kok. Ya. 63 itu sudah harus ingat mati. Ingat mati bisa melemahkan hati. Ingat mati bisa menumbuhkan ketaatan kepada Allah. Jarang ingat mati nggak bakalan. Pasti hatinya akan menjadi keras. Ingat mati. Masih pengen hidup? Bu, masih pengen hidup? Allah tambahin lagi 7. Berapa? Usia 70. Wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Ibu bapak 70 kembali ke awal penciptaan. Gigi rontok. Saya nggak lihat Pak RT. Enggak. Pak RT belum tumbuh itu mah. Nah, 70 kembali ke awal penciptaan. Ibu 70 jalan dituntun nama anaknya. Mau makan dia unyet-unyet dulu, nonton dulu mah. Ini belum banyak. Kapan? 70. Kembali ke asal. Ke asal. Hati-hati. Yakin itu nggak anak abadi. Ibu aja sekarang kayak gitu, penampilannya masih bagus. 70 udah keriput. Udah mau maksain pakai Wardah nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Wardah nggak ngenolongin. Walaupun tebelnya 1 cm atau 2 cm nggak bisa. Saat itu Wardah nggak berlaku. Bedak beras apalagi.
beras berak, kalau udah kering cemang-cemong. Ya, kebenaran lakinya habis shift 2. Pulang jam 11 malam, assalamualaikum. Bininya pakai bedak beras, ngebuka pintu, waalaikumsalam. Ternyata putih semua kayak kuntilanak. Ya, kenapa? Bedak beras. Dulu nenek saya itu begitu, bedak beras pakainya. Pas kering kan putih semua, Bu. Ini mah yang kelahiran sono, ya itu yang kelahiran udah lama. Betul nggak, Bu? Bedak beras. Ya, benyet dikasih air, diborehin kan. Kalau belum kering itu biasa aja, tapi kalau udah kering mangap aja susah. Ya, itu jam putih. Tetap, Bu, udah nggak berlaku. Wardah merah bela udah nggak berlaku, apalagi pipa nomor 4 udah nggak bisa. Ya, nggak bisa, Bu. 70 mau maksain. Ya, nu'amir huwa naqisu fil khil afala yang kilo. Apa kamu tidak berpikir nanti akan kembali seperti awal penciptaan? Sekarang aja kita gagah, nanti mau pakai roda. Apalagi nanti kalau sudah 70 lewat nggak ada rodanya. Ya, 4 orang ngegotong nggak ada rodanya. Ya, nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid di depan imam. Nggak percaya. Makanya mumpung masih hidup sekarang, ayo kita ke masjid biar jadi makmum. Kenapa? Karena nggak tanggung sekalinya ke masjid di depan imam. Kebenaran imamnya Ustadz Yasin. Usholli ala hadhil janazah. Ya, bener kan di depan imam? Oh, nggak tanggung sekalinya ke masjid kalah imam. Ya, di depan imam langsung. Oh, nggak percaya. Ya, usholli ala hadhil janazah. Arba takbiratul fardhu kifayah, Allahu akbar. Nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid mantap di depan imam langsung. Walah, ya Allah. Padahal waktu hidupnya boro-boro ya di depan imam, belakang kayak nggak pernah. Naudzubillahi min. Nah, jangan sampai nunggu di depan imam, Bu, ya. Ada lagi yang salah lagi, udah jarang ke masjid main khair baik. Kata MC RJ-nya, ayyuhal hadiron qad ishadu hadil janazah min ahlil khair. Main khair baik. Orang jarang ke RJ ke khair. Tanggung jawab tuh yang ngomong khair tuh. Boleh jadi disiksanya yang khair duluan daripada jenazah. Lah malaikat bingung, lu khair aja orang jarang ke masjid. Oh, lu dulu sini, gua siksa. Nah, udah menang baik, gak usah khair-khairan. Ya, min ahlil khair. Oh, ada yang khair. Ya, salah sendiri, nggak pernah ke masjid. Ya, jangan khair ya. Ya, kalau nggak kelihatan hidungnya di masjid. Ya, jangan khair, tanggung jawab yang khair. Ya, insyaallah. Jadi waktu masih mau maksain, pengen ditambah usianya, padahal sudah 70, masih mau, Bu? Mau menang baik kan? Berarti udah siap. Ya, 70 pengen ditambahin 7, udah nggak berdaya saya. Dibilang hidup nggak ibadah, dibilang mati ada napasnya. Ayo, mau maksain sampai 77 nggak bakalan kuat, yakin demi Allah, yakin saya. Ada tapi nggak banyak. 70 itu sudah tidak ada kekuatan. Sementara hakullah wajib ditegakkan, sementara sholat wajib dikerjakan walaupun berbaring, walaupun tidak kuat. Tapi kalau hati ini masih berfungsi, Pak, iya, Ma, ada apa? Sholat masih wajib selama dipanggilnya nyautin, atau sebaliknya papanya yang manggil, Ma, iya Pak, Mama, iya Pak. Berarti ibu masih wajib sholat, kecuali pas dipanggil, Ma. Berarti udah tidak wajib disolati, tidak wajib sholat, tapi wajib dibawa ke RJ di depan. Masya Allah, langsung di depan imam. Ya Allah. Yang terakhir, berapa menit lagi, Bu? Masih lama. Oh, udah adem lontongnya. Ya, yang ketiga setelah yang berikut ini, sifate murid ingkang bagus. Kenal nggak lagunya? Weh, hebat kayaknya nih, mantap. Ya.
sipate murid ing bagus iku lima dingamar terus kang diin iku usdodane maring guru tingkah lakune kang diin iku husnudane maring guru tingkah lakune kang diin iku husnudane maring guru tingkah lakune sifat murid ingkang bagus iku limo diamal terus ing amal terus kang diin iku husnudone marang guru tingkah lakune kang diin iku husnudane marang guru tingkah lakune kang diin iku husnudane marang guru tingkah lakune kaping lakoni perintah maring guru ne ikhlas semana kapindo nglakoni perintah saking guru ikhlas mana selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat sifate murid ingkang bagus iku limo ing amal terus ing amal terus kang diin iku husnudane marang guru tingkah
Muhammad. Allahumma salli alaihi. M yang terakhir adalah muqarrabah. Atau muraqabah apa muqarrabah? Hah? Muqarrabah berarti mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tetap ya, walaupun sudah selesai Ramadannya, tetap kita mendekatkan diri kepada dengan jalur apa? Ya jalur sholat. Apa saja itu pakai sholat, Bu. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salam. Pengen duitnya banyak, lancar rizkinya, pakai sholat doa. Pengen diangkat derajatnya, maring Allah, rajin-rajinlah tahajud. Pengen supaya fardunya tuh sempurna, pakailah qobliyah ba'diyah. Kalau ada hajat yang mendesak, keinginan yang sangat luar biasa, pakai jalur sholat hajat. Ada dua pilihan yang membingungkan, pakailah sholat istikharah. Di semuanya pakai jalur sholat. Walaupun sholat kita apa adanya, nggak ngerti batal, nggak ngerti. Bu, batuk batal nggak sholat? Pak, batuk boleh nggak lagi sholat? Batuk mah ada usaha untuk ditahan. DM boleh nggak lagi sholat? Enggak. Kenapa DM mah sengaja? Kalau mau DM sebelum takbir. Allahu Akbar. Ini masih sering kedengeran di masjid-masjid. Udah Allah Akbar kok masih DM. Batal. Jangan. Kalau mau DM itu usahakan sebelum Allah bersin. Batal enggak sholat? Ibu lagi sholat tiba-tiba bersin. Allah. Batal enggak? Enggak. Kenapa? Karena bersin susah ditahan. Yang penting bersin alami, bukan bersin vokalis. Haji. Itu mah di lagu-lagu. Batal. Ya. Orisinil mah enggak. Huruf satu bisa dipahami, batal sholatnya. Kira-kira huruf apa yang bisa dipahami lagi sholat? Huruf S. Allah. Iya kan. Tapi bocah ngerti, anak kita bilang apa mah? Batal nggak? Batal. Itu satu huruf tapi dipahami, batal. Apalagi yang berkali-kali ataupun beberapa huruf. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang megang dari belakang. Copot. Batal nggak? Batal. Copot. Copot dua. Ya, batal. Ya, batal, Bu. Ayo, ibu lagi sholat tiba-tiba tukang paket datang. Apa jawaban ibu? Allahu Akbar. Paket. Apa jawaban ibu? Biar sholat tetap jalan, biar paket aman. Amin. Allah. Paket amin. Iya kan, paket amin. Kata tukang paket, apaan bocah dalam amin? Ayo, biar sholat tetap lancar, paket aman. Ibu lagi sholat, ada tukang paket datang. Apa jawaban ibu? Siapa tadi? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Paket Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Paket Allahu Akbar. Ya Allah, salah Pak, bukan Allah Akbar. Allah Akbar itu cuma dua dalam sholat, takbiratul ihram sama takbir intikal. Sedangkan ibu bapak takbir semua lah, enggak boleh.
Ya, nggak boleh. Allah Akbar. Apa ini? Oh, udah siap. Wah, jadi hilang konsentrasi saya kalau lihat lontong. Lanjut nggak ini? Iya bu, buyar konsep saya kalau lihat begitu-begituan tuh. 1 jamnya tinggal 6 menit lagi. Ayo bu, ibu lagi sholat biar tetap lancar, paket aman. Itu gimana jawabannya? Dikencengin suaranya tuh, kayak gitu tuh. Kalau lagi sholat ada paket, kencengin suaranya. Allahu Akbar. Paket alhamdulillahirabbil alamin. Paket ar-rahmanir-rahim. Salah. Orang lagi sholat johor kok. Ayo, susah kan kalau nggak ngaji mah. Ibu lagi sholat, tukang paket datang, apa jawabannya? Biar aman. Hah? Apa tadi? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang sholatnya belum selesai. Wassalamualaikumsalam. Ayo, bocil. Apa jawabannya? Hah? Pertanyaannya apaan? Kamu di belakang saya nggak kedengeran? Masa masih kecil udah bolot? Apa jawabannya? Kamu lagi sholat, tiba-tiba ada teman kamu ngajak main. Kamu lagi sholat, Allah Akbar, main yuk. Apa jawaban kamu? Oh bentar, orang aja batal apalagi bentar. Allahu Akbar, Udin main yuk, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya kan? Batal. Tuh kan ketahui jawabannya. Ayo, yang benar. Siapa tadi? Allah Akbar. Udah tadi bapak tadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Subhanallah. Assalamualaikum. Subhanallah. Assalamualaikum. Subhanallah. Kata yang di luar, itu yang di dalam nggak ngaji ya. Orang salam jangan ngomong salam. Kira-kira yang nggak ngaji yang di luar apa ibu? Yang di luar nggak ngaji. Seharusnya kalau dengar subhanallah tunggu sebentar, paling nggak sholat ibu mak 7 menit. Apalagi kalau paket datang bukan 7 menit, 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Paket. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Paket. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling nggak begitu. Nggak husu. Apalagi COD. Kebenaran bapaknya lagi di luar nongkrong. Yang bayar bapaknya. Akhirnya Pak ngomel bapaknya. Kenapa nggak ngomong sama gua? Kirain COD aja ke pemerintah. Ibu yang pesen, yang bayar bapak. Dan cukup sekian, mudah-mudahan karena lontong sudah ada, hilang konsentrasi saya, konsep juga buyar. Ya, itu dari cukup sekian. Minal aidin wal faidin, langsung doa. Ya, doanya yang singkat aja. Allahumma barik lana bima. Astagfirullahaladzim. Buru-buru banget, atau minum kayak dulu. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin amin amin. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan majida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma shfa' lana bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di safa'ah wa alihi wa sahbihi bi sayyidina sayyidina bil abbas khadir bil bil mal qalas istiqamah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu qadir jalan runhudil karamah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa judika wa subhanahu wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.